warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Nandar dari Tadris Bahasa Indonesia semester 6A IAIN Syekh Nurjadi Cirebon. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Teknik Penulisan dan Penyuntingan Berita serta Manajemen Audiovisual. Dalam video ini saya akan mempresentasikan materi tentang teknik penulisan dan penyuntingan berita serta manajemen audiovisual. Yang pertama, teknik penulisan dan penyuntingan berita. Berita adalah suatu laporan atau fakta dari hal atau kejadian sebuah peristiwa. Berita disiarkan oleh suatu redaksi untuk menarik perhatian pembaca. Jadi berita disiarkan oleh suatu redaksi untuk menarik pembacanya. Yang kedua, selanjutnya ada jenis-jenis berita. Jenis berita yang pertama itu strike news. Strike news itu berarti berita langsung atau berita yang apa adanya, singkat dan lugas. Yang kedua ada deep news. Deep news itu berita yang lebih mendalam, jadi berita yang isinya lebih terperinci. Yang ketiga ada investigation news. Investigation news ini berita yang dihasilkan setelah sebelumnya dilakukan penelitian atau penyelidikan. Yang keempat, interpretative news. Interpretative news ini berita yang dikembangkan dengan adanya pendapat atau opini dari reporternya sendiri. Yang terakhir ada opinion news. Opinion news ini berita tentang pendapat seseorang mengenai suatu hal atau peristiwa. Selanjutnya ada unsur-unsur berita. Unsur berita tentunya sudah tidak asing lagi. Unsur berita ada 5W dan 1H. W yang pertama adalah what, apa berita yang terjadi, apa peristiwa yang terjadi. Yang kedua itu where, di mana. Di mana ini menunjukkan tempat, di mana tempat peristiwa atau kejadian tersebut terjadi. Yang ketiga itu when, kapan, berkaitan dengan waktu, kapan peristiwa itu terjadi. Yang kelima, who, siapa yang mengalami kejadian tersebut atau siapa yang ada dalam peristiwa tersebut. Yang kelima ada why, mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Di sini dijelaskan dalam poin Y ini dijelaskan mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Yang terakhir ada how, bagaimana itu runtutan kejadiannya. Jadi dijelaskan semuanya pada poin how atau bagaimana. Selanjutnya ada macam-macam berita. Macam berita yang pertama adalah berita berdasarkan sifat kejadiannya. Yang kedua, berdasarkan soal atau masalah yang dicakup oleh berita itu sendiri. Yang ketiga, berdasarkan kejadian dan publikasi berita. Dan yang terakhir adalah berdasarkan isi berita tersebut. Nah, selanjutnya itu cara mencari berita. Tentunya kita harus dapat membedakan mana yang dimaksud dengan berita dan peristiwa-peristiwa biasa yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi cara mencari berita yang pertama itu adalah kita harus bisa mengenal berita di antara berbagai fakta yang dijumpai di hari-hari. Kita harus dapat membedakan mana yang dapat dikatakan berita dan peristiwa biasa atau fakta biasa dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita pasti sangat sering sekali menjumpai berbagai fakta, dan itu harus dapat dibedakan mana yang termasuk dalam berita dan bukan. Yang kedua, kita harus tahu di mana tempat untuk mencari fakta-fakta berita. Jadi kita juga harus sanggup mencari fakta berita untuk membuktikan bahwa berita tersebut itu terbukti kebenarannya. Yang ketiga itu, dalam menulis berita, kita harus pandai memilih bagian mana yang harus ditonjolkan dalam berita. Jadi kita harus mencari bagian yang sekiranya dapat menarik perhatian pembaca dan itu harus ditonjolkan dalam berita. Yang keempat itu membuang bagian-bagian yang tidak diperlukan. Jadi kita tidak perlu menggunakan bagian yang tidak diperlukan dalam sebuah berita. Selanjutnya ada karakteristik berita agar layak dimuat. Karakteristik berita yang pertama itu ada cepat, yang kedua nyata, yang ketiga penting, dan yang keempat menarik. Selanjutnya itu editing. Terkait dengan penyuntingan berita, editing adalah suatu hal yang dilakukan oleh editor. Jadi ada bidangnya sendiri. Editing ini dilakukan oleh editor untuk mengoreksi tulisan-tulisan yang tidak tepat atau tulisan-tulisan yang belum tepat dalam isi sebuah berita. Itu diedit oleh seorang editor agar berita tersebut benar-benar layak dikonsumsi oleh publik.
Selanjutnya, mata kuliah manajemen audiovisual. Terlebih dahulu kita membahas tentang pengertian manajemen. Manajemen itu adalah unsur yang sangat penting. Manajemen memiliki arti mengatur. Sebuah organisasi atau perusahaan akan berjalan dengan baik jika manajemen di dalamnya teratur dan kondusif. Jadi, manajemen ini sangat penting adanya dalam berdirinya sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi organisasi atau sebuah perusahaan itu tidak akan kondusif jika tidak ada manajemen atau tidak ada yang mengaturnya. Selanjutnya ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu ada 4. Yang pertama itu planning atau perencanaan. Yang kedua organizing, pengorganisasian. Yang ketiga actuating, menggerakkan. Dan yang terakhir itu controlling, mengawasi. Nah, media audio sendiri itu adalah alat atau media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran. Jadi, media audio ini pesannya hanya dapat diterima oleh panca indera berupa telinga. Sifat khas media audio ini yang pertama hanya mengandalkan suara, yang kedua personal, yang ketiga cenderung satu arah, dan yang terakhir itu mampu menggugah imajinasi. Salah satu contoh media audio ini adalah radio. Jadi radio hanya menghasilkan suara dan kita hanya dapat menerima pesan dari radio tersebut melalui indera pendengaran saja karena hanya menghasilkan sebuah suara. Sedangkan media visual adalah media atau alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati lewat panca indera mata. Jadi jika media audio tadi dapat dinikmati dengan panca indera telinga, sedangkan media visual ini dapat dinikmati dengan panca indera mata gitu. Dan fungsi serta manfaat media visual yang pertama itu dapat menyalurkan pesan dari sumber ke penerima dengan simbol-simbol visual. Tentunya pesan yang didapat oleh penerima atau pesan yang diterima oleh penerima akan lebih jelas karena sumbernya memberikan pesannya dengan menggunakan simbol-simbol visual yang terlihat oleh panca indera mata. Jadi kita dapat lebih jelas menerimanya. Yang kedua itu menarik perhatian. Ya, memang media visual ini lebih menarik perhatian karena terlihat visualnya, ada gambarnya, ada wujudnya gitu. Yang ketiga memperjelas ide. Yang keempat menggambarkan fakta. Yang terakhir ada media audiovisual. Nah, media audiovisual ini merupakan gabungan dari media audio dan media visual. Jika media audio tadi hanya dapat diterima oleh indera pendengaran, serta media visual hanya dapat diterima oleh indera penglihatan, jika media audiovisual ini mempunyai unsur keduanya, mempunyai unsur audio dan mempunyai unsur gambar. Jadi lebih lengkap media audiovisual ini. Fungsi media audiovisual yang pertama mengembangkan keterampilan, yang kedua mengatur dan mempersiapkan diskusi, yang ketiga menjadikan model yang akan ditiru oleh siswa, dan yang keempat menyiapkan variasi yang menarik. Jadi tentu media audiovisual ini lebih menarik dan lebih bervariasi karena kita dapat melihat visualnya, gambarnya, tetapi juga bisa mendengarkan suaranya gitu. Jadi bisa dikatakan lebih menarik perhatian, sangat lebih menarik perhatian, menggugah imajinasi tentu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.